Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafariansa dengan NIM 3322475 dengan teman saya. Muhammad Sandi dengan NIM 333224145. Kami dari kelompok 4 yaitu akan menjelaskan tugas proyek eh, SPI dengan berjudul analisis dan implementasi sinkronus BLDC dan switch reluctance drive. Di sini Ya, untuk mesin sinkron atau sinkronus mesin yang didefinisikan sebagai mesin yang kecepatan putaran rotornya terkunci secara magnetik dengan kecepatan medan putar stator. Lalu ada karakteristik utama, yaitu beroperasi pada kecepatan konstan terlepas dari variasi beban, hingga aplikasinya yaitu sebagai pembangkit listrik skala besar dan industri tekstil yang membutuhkan kecepatan presisi. Lanjut. di sini terdapat pengenalan brushless DC BLDC motor, di mana konsepnya itu evolusi dari motor DC konvensional yang menghilangkan sikat atau beras dan komutator mekanik. Dan konstruksinya itu rotor yang menggunakan magnet permanen atau seringkali disebut neodymium. Stator ini yang berupa kumparan tiga fase yang menghasilkan medan magnet. Keunggulannya itu tidak ada percikan api, bising rendah, dan umur pakainya itu lebih lama. Ya, untuk mekanisme kerja BLDC dan komutasi elektron yang yaitu untuk komutasi itu menggunakan sensor Hall effect untuk mendeteksi posisi kutub rotor hingga sistem kontrol itu menggunakan inverter mensaklar arus ke kumparan stator berdasarkan input sensor untuk menjaga rotor tetap berputar yang membentuk bentuk gelombang, yaitu memiliki karakteristik back EMF berbentuk trapesium. Lanjut. Di mana ada keunggulan dan tantangan BLDC itu kelebihannya itu efisiensi sangat tinggi dengan akurasi 90 sampai 95% dan ukuran kompak dengan densitas daya besar, disipasi panas lebih baik atau panasnya itu muncul di stator bukan rotor. Terdapat kekurangannya juga yaitu memerlukan controller elektronik yang kompleks, magnet permanen cenderung mahal dan fluktuatif. Ya, untuk pengenalan switch reluctance motor atau SRM, yaitu memiliki konsep motor yang bekerja berdasarkan prinsip reluktansi minimum atau rotor akan selalu mencari posisi di mana hambatan magnetiknya paling rendah, hingga memiliki konstruksi unik dengan rotor yang hanya berupa tumpukan baja, laminasi atau tanpa magnet, hingga tanpa kumparan, dan stator yang memiliki kutub menonjol dengan kumparan terkonsentrasi. Lanjut. Prinsip dari operasi switch reluctance drive ini itu cara kerjanya arus dialirkan ke sepasang kutub stator secara berurutan. Kutub rotor yang terdekat akan ditarik menuju keselarasan dengan kutub stator tersebut. Dari kemandirian phase-nya itu tiap phase pada SRM bekerja secara independen, yang mana jika satu fase rusak, motor masih bisa berputar. Oke, untuk keunggulan dan tantangan SRM. Untuk kelebihannya yaitu konstruksi sangat kokoh dan tahan panas ekstrim, biaya produksi murah karena tidak menggunakan logam tanah jarang atau magnet, hingga kecepatan putar sangat tinggi atau high speed application. Dan kekurangannya yaitu tingkat kebisingan yang tinggi dan terjadi torque ripple atau riak torsi saat perpindahan fase. Lanjut. Dari Ini Oke, ini perbandingan antara sinkron versus BLDC versus SRM. Ya, fiturnya yaitu rotor, efisiensi, biaya, kontrol, dan ketahanannya. Pada mesin sinkron, rotornya menggunakan magnet. Pada BLDC motor, rotornya menggunakan magnet permanen. Pada SRM, pada mesin sinkron, fitur efisiensinya itu sangat tinggi. BLDC motor memiliki efisiensi sangat tinggi juga. Ya, SRM efisiensinya menengah hingga tinggi. Pada mesin sinkron memiliki fitur biaya, yaitu mesin sinkron memiliki biaya menengah, BLDC motor biayanya tinggi, SRM biayanya rendah. Untuk fitur kontrol mesin sinkron, kontrolnya standar. BLDC motor kontrolnya kompleks, SRM kontrolnya sangat kompleks. Lalu untuk fitur ketahanan, mesin sinkron ketahanannya baik. BLDC motor ketahanannya menengah karena suhu, SRM ketahanannya sangat tinggi. Lanjut.
terdapat implementasi pada industri dan masa depan pada BLDC dan SRM. Itu standar pada BLDC itu standar utama pada drone, mesin cuci inverter dan pendingin komputer. Pada SRM itu mulai banyak digunakan pada kompresor industri dan juga penyedot debu yang kecepatannya tinggi dengan kendaraan pada tambang. Dari kesimpulan ini itu pemilihan jenis drive ditentukan oleh keseimbangan antara kebutuhan biaya, efisiensi, dan lingkungan kerja motor tersebut. Baik, Baik, terima kasih dari kelompok 4. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.